Jumaat, saya Jumaat. Adalah Marsada Band pada malam hari ini yang sudah menghibur kita meskipun kami tahu kalian semua masih harus dihibur. Ini adalah kali pertama Marsada Band tampil tanpa teman atau sahabat yang sangat mereka kasihi. Tanpa mengurangi rasa hormat, mari kita yang ada di sini kita berikan aplaus, tepuk tangan paling meriah. Ito Hasian Tulang, tadi kami menyaksikan kami yang hitir-hitir kata orang Batak. Mampukah kalian bernyanyi? Pasti masih ada rasa duka yang mendalam, betul ya? Betul sekali ya. Saya dari kiri ada Mr. Amput, Tahan GM Sidaputar Partaganing. Dan di sebelah kiri beliau ada Lundu Sidaputar, main gitar. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dan semangat. Di sebelahnya ada Jamson Gultom, basis. Kemudian di sebelahnya Parsulim yang ganteng, itu saya Tony Bunsen Sidaputar. Kemudian di sebelahnya ada tulang saya Mr. Hotbin Sinaga Perseker dan sekaligus vokal 3. Kemudian di sebelahnya rhythm gitar dan sekaligus vokal pertama itu gandengannya almarhum Riosan Sihaloho. Dan yang di sebelahnya ada Tagu Katamba, pemegang sambo atau samosir bongo. Ya, ada beberapa lagu tadi kami sudah mendengarkan penampilan dari Marsada Band. Yang ingin kami tanya, penasaran sekali, bagaimanalah perasaan kalian tampil? This is the first time without sahabat yang paling dikasihi. Masih tergores di dalam hati yang paling dalam kepergian seorang sahabat. Ini bicara soal Marsada Band, bicara soal kekompakan. Pasti kalian punya cerita masing-masing. Saya boleh tanya, siapa yang paling dekat dengan beliau? Semua mengaku, berarti semua masing-masing dekat. Luar biasa. Kemarin kita bincang-bincang juga sebelum kita perform di sini. Satu pertanyaan saya bilang, siapa yang paling, langsung kutes, siapa yang paling dekat? Semua mengaku, artinya semua sangat kehilangan sahabat beliau yang sangat kita cintai. Tapi saya akan bertanya supaya lebih dapat lagi informasi yang lebih indah lagi tentang sejarah Marsada Band. Kayaknya saya tanya kepada bere kami, Amput. Boleh cerita sedikit bagaimana tentang sejarah Marsada Band ini yang sebenarnya? Ini terbentuk pada tahun 2003. Sebenarnya sebelum mulai saya tercinta Marlundu bergabung dengan Marsada Band, kami membawakan bendera Marsada Band. Kami sudah sama di menghibur musik-musik pesta dengan nama Artanada. Kami sudah sama. Cuman pada saat itu tahun 2002 ada berkunjung dari UK, namanya Hope Cooper, menawarkan akan membawa tur ke UK, tapi dengan syarat harus ada recording berupa compact disc, masih compact disc pada saat itu. Nah, disitulah kami bentuk dengan kesepakatan bersama, kami bentuklah nama ini Marsada Band. Dan kami recording tahun 2003 untuk sampel dikirim ke UK. Jadi Marsada Band terbentuk pada tahun 2003, Nantulang. 2003 dan sampai sekarang kalian masih kompak, masih mesra, masih akur. Boleh tanya, istri masing-masing pun kompak kalian? Kompak. Luar biasa, siapa yang suka berantem? Bagaimana sebenarnya sifat dari almarhum ini? Siapa yang boleh cerita ya? Saya boleh ke Riosan Sialoho. Oh, yang mana? Satu kamarnya. Satu kamarnya. Setiap kami. Mr. Hotbin Sinaga. Iya. Satu kamar, sering berantem atau bagaimana? Cerita dulu Tulang. Iya,
Oke. Mulai saya masuk di personil Mersada Band ini, buat saya merlundu, ini nggak pernah ganti kawan untuk di kamar. Kalau dibilang yang lainnya dulu kawan mau satu kamar, nggak boleh. Bana. Harus lainnya terus kawanku. Kenapa itu tulang? Nggak boleh diganti-ganti. Alania hamai. Itulah aku nggak tahu. Kenapa harus aku? Padahal yang dulu senior saya masih di sini. Iya. Iya. Kenapa nggak itu? Ale mulu sekamar, hea do hamu berbadai. Iya sering. Kayak mana belah cara berkelahi kalian? Terus ada juga dia lay merlundu ini. Kami dua dan sering juga sama teman-teman juga dibilang kayak gitu. Misalnya dia lagi tidur. Iya. Lay, bangun Lay, mandi dulu Lay. Itu aja terus. Iya. Tuh. Nanti kalau dua kalinya dibilang, Lay, mandi Lay, bercepat, biar sarapan kita. Iya. Pak Sahwau. Oh. Itu aja dia terus ngomong, Pak Sahwau. Itu aja terus apa dia. Jadi buat Lay merlundu, yang paling saya kemana lah aku bilangnya, saya nggak bisa lupakanlah dia. Kami juga merasa kehilangan. Biasanya bercanda, sekarang nggak ada lagi. Tapi kami mengharap waktu ada perform kayak gini, kami mengharap dia datang. Dan saya jujur, dia juga adalah guru saya. Dia juga guru saya. Semenjak dia udah dipanggil Tuhan, baru datang ke Jakarta ini, saya merasa kehilangan. Waktu di Medan mau berangkat ke sini, waktu di kamar mulai terasa ya tulang? Iya terasa. Biasanya Lay merlundu di sampingku tidur. Kok udah beda ini? Di situ, berarti dia udah tidak ada lagi. Saya memang sangat sedih. Gak bisa lagi ngomong apa lagi. Pokoknya saya merasa kehilangan lah. Gak ada orangnya seperti dia. Gak pernah pemarah. Apapun dibilang gak mau marah. Iya. Tapi dia kalau udah marah, diam aja terus diam. Itu aja. Itu aja lah. Iya. Oke, terima kasih tulang. Saya ke Itok Lundu Sidabutar. Apa yang paling Itok ingat dari figur beliau, Marlundu Situmorang? Sedekat apa Itok dengan beliau? Iya, sorry Pak ya. Jadi saya bicara flashback dulu kan. Jadi dulu waktu saya masih SMP 2004, 2003 atau 2002 gitu. Saya masih sempat nonton senior-senior ini mengisi acara pesta gitu. Senior-senior itu ini semua ya? Oh iya, kebetulan saya panggil opung ini, ada udah ini. Jadi Lay almarhum juga masih sempat waktu SMP. Iya. Dan saya juga, kok keren kali. Memang dari dulu akustik tidak pernah lupa, tidak pernah lupa kan. Jadi bisa dibilang jadi motivator mungkin ya bagi saya. Jadi kalau di sekolah juga saya udah bawa gitar gitu. Dan akhirnya 2008 habis tamat SMA, aku
tamat SMA 2007. Iya. 2008 aku ditelepon opung ini beserta kawan-kawan yang lain mengikuti festival di Samosir. Diadakan Pak Bupati dulu kan di sana. Di situ bareng-bareng menciptakan lagu Horas Samosir na Jogi. Iya. Dan puji Tuhan kita mendapat juara 1 pada saat itu. Kita mendapat juara 1. Luar biasa. Jadi penghargaan itu memang sangat luar biasa buat saya. Dan akhirnya sampai saat ini bisa bertahan di grup Marsada Band. Marsada Band. Pengalaman yang sangat luar biasa menurut saya, bagi saya. Iya. Sampai ke negeri Belanda pun saya sudah pernah dengan Marsada. Iya. Jadi saya sangat bangga sekali. Untuk itu, untuk layar marhum, selamat jalan laiku. Pokoknya banyak pelajaran yang saya ambil dari Lae almarhum. Apalagi lagu western, banyak stok lah itu, lagu western, lagu barat. Dan ada juga lucunya, jadi lebih pintar lah itu bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Lucu jadinya memang. Karena terus Iya, belajar lucu. ya. Itu mungkin teman-teman juga saksikan itu. Iya. Jadi lebih pintar lah itu bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Berarti terus belajar ya toh. Iya, terus belajar. Tapi Satabi saya potong. Kenapa tadi Ito nangis? Apa yang bikin Ito nangis tadi? Momen apa yang Ito tiba-tiba ingat? Aduh, banyak soalnya kenangan itu. Waktu buat nyiptain lagu Anjumaau, Iya. bareng-bareng juga. Aku buat intronya, karena memang susah pada saat itu. Ambil inspirasi kan. Lah itu langsung, ini kayaknya nadanya udah cocok. Iya. Jangan diganti-ganti. Jadi sharingnya luar biasa tentang Samala ini. Gitu. Ketika di panggung tadi kalian ingat nggak? Serasa ada beliau ada di sisi kalian ya. Tadi sempat beberapa lagu perform yang pertama agak-agak grogi-grogi gimana ya, nervous. Saya ke Ito Riosan Sialoho sebagai sesama vokal satu. Ada nggak tadi rasa-rasa kok nggak ada kawanku, kok risih kayak apa begitu? Ada rindu, ada apa? Tolong dikasih mic-nya. Pertama masuk panggung dan ini pertama ke panggung setelah Beliau tidak ada. meninggalkan kami semua. Merasa kehilangan saat dia baru ini semakin terasa sangat kehilangan, benar-benar kehilangan yang biasanya setelah di panggung pasti ada komunikasi tanpa ngomong, saling tatap aja udah saling tahu, jadi Iya. nyaman, sangat nyaman bersama almarhum. Jadi saat pertama sih itu Iya, boleh dikasih mic-nya ke Ito tambah. Kalau Riosan Sialoho, ritme gitar nyaman, bagaimana dengan tambah? Nyamankah di atas panggung bersama dengan almarhum selama ini? Dua kata buat Laiku Merlundu semua orang. Dia sangat taat peraturan dan sangat percaya diri. Jadi di atas lebih nyaman lah perasaanku kalau bersama beliau. Apapun tantangan kalau bersama dia
aku terasa plong gitu, nyaman. Sudah saling percaya, saling trust Saling gitu percaya. ya. Itu yang penting dalam grup ya Tok ya. Iya, iya. Oke. Saya ke pemain sulim kita. Dari tadi diam-diam, pemirsa Damang Dainang, kalau kalian dekat dengan mereka, mata mereka berkaca-kaca ketika bicara satu dengan yang lainnya. Apalagi itu saya Jamson Gultom. Magurba tadi kalian, wajah kalian itu tadi pertama kali kulihat menahan rasa yang bagaimana. Saya hanya tanya ke itu Tony Sidabutar. Seandainya beliau ada di hadapan kita sekarang, apa yang Ito ingin bicarakan? Apa yang Ito pengen sampaikan malam ini? Terima kasih. Kalau masih Leku Kandung masih ada di sini, mungkin kita lebih percaya ya. Kita lebih semangat. Kalau saya pikir karena kami dari kecil udah bawa tour tamu ya. Bahasa Inggrisnya, lagu bahasanya, mungkin saya bilang itu mungkin bisa saya jadi harus saya pelajari dari dia. Oh, jadi artinya ya. Kalau misalnya masalah disiplin, itu mungkin turun dari disiplin dari mungkin tamu ya. Kalau dibilang dari kebersihan, kulit kacang aja atau kulit bonbon aja, kalau kita ada di tour di kapal gitu, dia harus simpan itu di tasnya. Disiplin. Sebelum kita harus mendarat, itu harus disimpan dia. Tidak mau buang sembarangan. Tidak mau. Kadang maaf kata, kalau dia harus misalnya nyebrang ya, naik di kapal, dia nggak mau itu maaf kata buang air kecil atau mau ke toilet nggak jadi. Gitu, ya. Sebelum itu kapal mendarat. Dan bahkan itu motivasi bagi mungkin sama saya sendiri, itu harus dikembangkan karena Lake Toba bukanlah tempat sampah, mungkin seperti itu. Harus dicontoh ya Toh ya. Contoh. Itu aja yang bisa. Kalau itu Jamson Gultom, apalah yang kau ingat itu, yang paling tidak bisa itu lupakan tentang almarhum? Terima kasih Tulang. Saya yang nggak bisa saya lupakan, sejarahnya dia nggak pernah marah. Tetapi suatu saat dia marah dengan gondok dan saya melihat, loh, kok marah? Nggak pernah lihat marah. Jadi ceritanya begini Tulang. Mungkin Hotbi ingat kita pas waktu kerja di Artanada wedding party. Dia bawa mobil pickup dengan sound system. Iya. Kami naik mobil Outbin. Ternyata mobil kami mogok. Ya. Kami turun dan kami dorong. Gak bisa hidup-hidup ini mobil. Kami turun lagi, kami dorong 3 kali gak bisa hidup. Ternyata almarhum datang bawa dengan pickup. Ada apa mereka? Kok berhenti? Gitu kira-kira. Dia sembarangan parkir di pinggiran jalan. Kebetulan jalan lintas. Terus dia lari untuk menolong kami, untuk mendorong. Saya lihat mobilnya parkirnya nggak bagus. Nah, saya otomatis saya betulkan ini mobil. Dia lihat, loh, itu mobil kok bisa mundur katanya. Iya. Dia bekerja, dia lari sampai sekencang-kencangnya, mungkin 100 km per jam dia larinya. Saya ketawa di mobil, saya yang mundurin. Ya. Beliau nggak tahu bahwa aku yang mundurin. Dia 100 km per jam lari dengan kencang, duduk gitu. Saya udah ketawa dah loh, nonton dia lah gitu ya. Nyampe ke samping dia, mengegebi doh katanya. Artinya ngaget-ngaget gitu. Saya ketawa. Aduh, dia lari terus ke depan. Saya butuhkan di mobil. Dia pengen bantu lagi di mobil. Ternyata mobilnya udah hidup. Balik lagi dia ke saya. Akhirnya bolak-balik dia. Sampai 3 kali bolak-balik. Nah,
kami jalan, ikut dengan kawan Hotbin. Saya punya cerita di mobil. Akhirnya ketawa-ketawa kami. Iya. Itulah yang nggak bisa saya lupakan, dengan mukanya yang begitu gondok, marah. Dan dengar-dengar almarhum juga humoris ya. Iya. Dia Tukang selalu lawak-lawak juga dia. tukang lawak, tapi sekali nggak bisa dipaksakan gitu loh. Iya. Nah, seperti Mengalir itu loh. Kalau gitu pas ya. kebetulan dia lagi oke, Lagi lucu dia, mau dia melucu. pancing pun kita akan buatnya setengah mati, ketawa-ketawa. Tapi nggak bisa kita pastikan kapan. Nggak bisa bisa dipaksa. Iya, dengan iya, kapan. iya. Ada cerita lucu, ada cerita duka, ada terus suka dan duka kalian bersama. Satu tim yang kompak, solid. Dan harapan Ito dan Tulang yang ada di sini. Tanpa beliau sekarang, apa harapan kalian terhadap Marsada Band? Maju terus, jangan patah semangat atau seperti apa? Amin. Itulah harapannya, maju terus ya. Tuhan punya kuasa untuk memanggil orang yang kita sayangi, tapi hidup kita harus terus berjalan. Bahasa Bataknya, the show must go on. Masa depan masih panjang di depan. Biarlah itu semua tersimpan dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Kami percaya semua pasti menyimpan kisah sedih karena belum 40 hari. Apalagi kesedihan ini dialami oleh seorang istri atau seorang ibu. Malam hari ini di antara para sahabat kami akan menghadirkan istri dari almarhum Marlundu Situmorang. Mari tampil ke depan Adinda. Boleh kita berikan semangat tepuk tangan. Helen Boru Siregar bersama putri tercinta. Mudah-mudahan belum ngantuk ya nak. Coba di E, Ito Siombing. Mari sayang. Molo Winggot itu ya lagunya ya. Yuk, tarik aja. Sini sayang, duduk dek. Boleh sama-sama kita nyanyi semua yang ada di sini? Sayhuri mangi dirohaki. Manetek ilusi yang mata. Malam hari ini ada di sini Ora Sanggia. Secara persaudaraan saya manggil kakak sebetulnya. Karena saya juga nyonya Sitohang. Yang adalah Situmorang, si Pituama. Tapi izinkan malam hari ini saya memanggil Adinda karena mungkin saya lebih tua dari Helen Boru Siregar, Nyonya Marlundu Situmorang. Tanpa ingin mengorek luka yang paling dalam di hatimu Adinda, bagaimanalah perasaanmu malam hari ini? Boleh bercerita sedikit? Berbagi cerita dengan kami, mungkin itu bisa melepaskan bebanmu. Atau ada yang mau kamu sampaikan kepada PSBI malam hari ini? Silakan. Oke, baik, terima kasih Kak. Pertama sekali, saya mengucapkan syukur kepada Tuhan atas berkatnya kita bisa berkumpul di tempat ini, di tempat yang luar biasa. Saya mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada PSBI, khususnya kepada Bapak Effendi Muara Sakti Simbolon, beserta Ibu Tobing, Desi Tobing, yang telah memberikan support dan dukungan luar biasa buat Marsada Band, juga musisi-musisi lainnya, khususnya buat almarhum suami saya, Marlundu Situmorang. Begitu besar perhatian Bapak PSBI, Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Saya merasa terharu
bahagia, campur aduk semuanya. Masih merasa duka, tapi bangga punya almarhum suami saya. Saya nggak menyangka sebesar ini kasih sayang Bapak dan PSB terhadap suami saya. Semua orang mendoakan. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Bapak sehat-sehat, Ibu juga sehat. Dan saya berharap Bapak juga tidak bosan-bosan mendukung semua musisi-musisi yang ada di Indonesia, khususnya musisi Batak, semakin dikembangkan oleh Bapak, khususnya juga seperti ke Marsada Band. Harapan saya, jangan bosan-bosan mendoakan almarhum suami saya. Saya yakin dan percaya almarhum Bapak Brigita pasti sudah tersenyum dari surga melihat kebaikan Bapak dan Ibu dan semua yang mendoakan. Harapan saya juga, jangan lupa mendoakan baru saya Brigita. Semoga saya sanggup membesarkan baru saya. Bisa tercapai semua cita-cita yang diinginkan almarhum kepada putri saya Brigita. Tuhanlah yang membalas semuanya buat Bapak, Ibu, keluarga semua, PSB. Semoga PSB juga semakin maju, berkembang. Tuhan memberkati semua. Terima kasih. Amin. Anggi, sedikit pertanyaan. Karena rasa penasaran di antara kami. Kalau tidak salah beliau meninggal 14 November 2021. Ketika itu adakah firasatmu atau adakah pesan-pesan dari almarhum, misalnya taringot ke satu kejadian, berubah sikapnya atau berubah sifatnya belakangan, baik terhadap dirimu maupun terhadap guru kita, Gita? Jadi sama sekali nggak ada firasat, Kak, nggak ada firasat sama sekali. Jadi selama almarhum sakit 1 bulan terakhir, setelah kita cek ke dokter ternyata sudah stadium akhir gitu ya. 1 bulan saya rawat, 2 minggu pertama suami saya mimpinya dia lihat bintang jatuh di jalan seperti itu ya. Jadi dia ambil bintang itu ada 8, yang pastinya di bawah 10, 7 apa 8 seperti itu, dia cerita mimpinya. Jadi perasaan saya tuh separah apapun sakitnya, karena dia sudah memimpikan itu bintang udah dipeluk gitu ya, pasti sembuh. Separah apapun itu, kemanapun kita bawa berobat pasti sembuh gitu. Kalau kita lihat dari arti mimpi itu gitu. Ternyata ini mimpinya seperti ini. Takdir berkata lain. Tetap ya. Dia mungkin arti bintang itu dia jadi bintang di surga mungkin seperti itu ya. Amin pasti. Dan apa yang paling sulit engkau lupakan dari almarhum? Apakah baru kita dia tuh si Nado apa yang terjadi? Yang paling nggak bisa dilupakan seperti itu. Jadi almarhum dia tidak pernah marah. Jarang marah seperti itu, orangnya jujur dan suami saya romantis seperti itu ya. Mesra ya. Ya, saya boleh cerita sedikit. Silakan. Flashback tentang hubungan kita dulu seperti Tahun itu. berapa kalian ketemu? Tahun
Apa tuh? Saya dengar-dengar dapat bocoran masih SMP sudah akrab ya. Berarti sudah bersahabat lama ya Gia? Ya, jadi kita udah bersahabat ya, teman 11 tahun. Lalu berumah tangga 14 tahun. Waduh. Jadi sebenarnya hubungan kita itu backstreet gitu ya. Jadi nggak disetujuin sama orang tua seperti itu. Tapi kita tetap mempertahankan itu. Berjuang 11 tahun. Seperti itu. Jadi memang ya cinta pertama dan terakhir, dia juga seperti itu. Itu aja yang nggak bisa saya lupakan. So sweet. Cinta pertama dan terakhir, dan buah cintanya ada di sampingmu. Dan ada satu lagi, ya, dia memang orangnya romantis seperti itu, karena setiap dalam hubungan kami itu semasa kami berteman seperti itu kan, waktu saya semasa kuliah baru ada handphone HP ya, jadi almarhum setiap saya ada kirim SMS, balasannya juga dia tuliskan di satu buku besar. Oh, disimpannya, disimpan, ditulis sampai jamnya, detiknya, tanggal, bulan, semua. Sampai ada 6 tahunan itu, mungkin satu buku besar. Jadi masih saya simpan itu. Bahagianya ya sayang. Bahagia jadi, dicintai dan saya tanya, mencintai. itu waktu ulang tahun saya itu kasih hadiah di 2000, 1 tahun sebelum menikah. Dia kasih hadiah itu, saya lihat, saya baca, loh ini kan SMS saya dari dulu gitu, 6 tahun yang lalunya seperti itu ya. Ini kok ditulis ulang gitu. Jadi jawabnya supaya kamu itu nggak bohong, bahwasanya ada bukti semua apa yang kamu ucapkan, apa yang saya balas, seperti itu. Jadi itu dia yang nggak bisa kita lupakan. Dan buah cinta kalian adalah seorang Gita. Ya, Beri Gita, selamat malam Boru. Gita. Getusibana dong? Iya. Iya. Selamat malam nak. Boleh pegang nak mic-nya nak? Iya. Siapa namanya sayang? Gita Boru apa nak? Ayo ngomong apa nak? Enggak. Gita suka nyanyi enggak sih? Dengar Matua denger kamu tuh pinter nyanyi. Lagunya Papi yang Papi berjudul Anju Maau. Katanya Gita pinter nyanyi. Coba nyanyi sedikit. Biar manggil apa sih? Tulang ketum sama nan tulang ketum bisa dengar suaramu. Boleh nak? Boleh sedikit aja. Itu lagunya Papi sayang. Oh ya, mami dulu. Coba dulu bikin dulu. Nadanya di mana itu? Ini lagu Curiga Aku. Kurasa lirik ini dibikin beliau almarhum untuk cinta pertama dan terakhirnya. Betulkah begitu? Ya. Kali ini yang menyanyikannya adalah istri dari almarhum. Coba ditampilkan juga boleh. Sadario masih Tuhan, sadario luna na Tuhan, macai dahon siana kabe hanggang dasi holi sanari huri mangi mamuse sudah akan pambahin aku na Tuhan, godang na salah hubang kabedao husiyana Anju Maau sayang juri sudah akan salahku, Anju Maau
Anggi, Satabi Anggi, kalau seandainya beliau ada hadir pada malam hari ini, apa yang mau kamu katakan? Apa yang mau kamu bilang pada kekasih hatimu yang pernah sudah melupakan kita. Jangan pernah melupakan kami. Terus dia mendoakan dari surga. Kami berharap dia selalu ingat, selalu mendoakan kita di sini. Mendoakan borunya si Gita. Saunari Urimangi mamuse Sudahkah pamairanmu Tuhan Gorang salah hubang Kabidao hosi yana. boleh kita sama-sama nyanyi lagu ini, Anju Maaf. Anju maaf, sayang judi sudah tak salahku. Anju maaf, sayang judi sudah pengalamanku. Nama baikku gak bisa merasa, nama baikku gak bisa muru, nama baikku gak beda usianya. Marsada. Sayang cuma Sayang Jumaat. Boleh kita kasih tepuk tangan